Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menampilkan video roleplay kekerasan seksual pada anak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Tasya Indah Sulfa sebagai perawat. Perkenalkan, saya Nafira Alhamsyafani sebagai administrasi. Perkenalkan, nama saya Mufli Haji Hakim sebagai adiknya Audi. Perkenalkan, saya Nisfi Laili sebagai teman korban. Perkenalkan, saya Tata Silva Adriano sebagai Bapak Budi. Perkenalkan, saya Zahra Aulia Kolbi sebagai Audi. Perkenalkan, saya Sylvia Angelina dengan peran menjadi pelaku. Perkenalkan, saya Yasina Febrianti dengan peran menjadi perawat. Perkenalkan, nama saya Kade Amanda Sundra Putri berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Zaimatul Ifa berperan sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Oktavia Pinasti Wijayanti sebagai Ibu Ika Dokter. 3, 2, 1. Selamat menyaksikan. Audi, kok kamu rajin banget sih? Hehe, iya bang. Audi, sini dulu deh. Ada apa bang? Udah, fokus sini aja dulu. Bang Riko. Kamu jangan bilang ke orang tuamu ya Audi tentang yang kejadian hari ini. Kak, kenapa kak? Kak, kakak kenapa nangis tanpa mengunci pintu kak? Kenapa nak? Nggak tahu pak, tadi kakak nangis tanpa mengunci pintu pak. Audi, buka pintunya. Kenapa ini ribut-ribut? Kenapa Audi mau mengunci pintunya? Bu, coba buka pintunya bu, kakak menangis di dalam bu. Audi, buka pintunya, ini ibu. Kenapa nak? Kamu bisa cerita sama ibu? Enggak, Bu, nggak apa-apa. Ya sudah, kalau kamu belum mau bercerita sama ibu tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah siap bercerita, cerita ya sama ibu. Iya, Bu. Halo Ibu, saya wali kelasnya Audi. Kenapa Ibu Audinya tidak pernah masuk sekolah? Apakah ada masalah Bu? Selamat pagi Bu, maaf Ibu, kondisi Audi 1 minggu terakhir ini sedang tidak baik Ibu. Sepertinya ia mengalami kejadian yang tidak mau diceritakan kepada saya. Hari ini saya akan bujuk lagi agar Audi mau bercerita dengan saya Bu. Wah Ibu, maaf sekali ya Bu, saya sampai menghubungi begini. Saya takutnya ada yang terjadi dengan Audi. Baik Ibu, nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut Ibu hubungi ya Bu. Saya di sini dan pihak sekolah selalu support Audi. Baik Ibu, terima kasih ya atas dukungannya. Nak, kamu kenapa? Ibu tidak akan marah jika kamu akan bercerita. Karena belakangan ini kamu terlihat sedih dan tidak mau bertemu banyak orang. Kamu tidak perlu takut, ibu kan orang tuamu. Bu, aku malu dan takut. Kenapa nak? Audi malu Bu, Audi ngerasa dilecehkan dan Audi juga takut ketemu orang. Nak, ibu tidak akan marah. Kamu jangan sedih lagi ya nak. Ini bukan salah kamu. Kan kita pergi ke puskesmas ya nak. Untuk apa Bu? Audi malu Ibu. Kamu tidak usah malu, ibu akan menemani kamu supaya kamu bisa diberi konseling oleh pihak puskesmas agar kamu tidak merasa takut lagi. Ya Bu, kalau gitu Audi mau. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya ingin mengonsultasikan tentang kondisi anak saya. Anak saya belakangan ini merasa takut terus. Baik Ibu, saya arahkan Ibu dan anak Ibu ke ruang konseling ya Bu. Ibu, saya antar ke ruangannya. Selamat pagi Ibu, bisa diceritakan keluhannya Ibu?
Jadi begini Bu, kondisi anak saya saat ini sering merasa takut karena mendapatkan pelecehan dari tetangga kami. Baik Ibu, saya izin bicara dengan anak Ibu terlebih dahulu ya. Halo adik, namanya siapa? Saya Audi. Ibu, aku malu. Tidak apa-apa nak, Ibu akan menemani kamu sampai selesai. Kamu bisa ceritakan terlebih dahulu ya nak, apa yang kamu alami? Jadi saya mengalami pelecehan dokter. Saat saya sedang menyapu, tiba-tiba tetangga saya datang dan merangkul saya dan menyentuh bagian keintiman saya. Apa yang terjadi itu bukan salah kamu, tidak peduli kapan, di mana, atau siapa yang melakukannya. Kamu tidak pernah salah, yang salah adalah orang yang menyakiti kamu. Kamu punya hak untuk aman, itu berarti kamu berhak dilindungi dari sentuhan yang membuatmu tidak nyaman. Lalu kamu berhak merasa aman di rumah, di sekolah, dan saat bermain. Kamu boleh bilang tidak kalau ada yang membuatmu takut atau tidak nyaman. Dan kamu berhak didengarkan seperti dokter mendengarkan kamu sekarang. Kadang aku nggak berani bilang tidak dok, takut dimarahi. Dokter tahu kamu mungkin merasa takut, sedih, bingung, atau marah. Semua perasaan itu wajar. Kamu boleh cerita apapun yang kamu rasakan, dan dokter akan mendengarkan kamu dengan hati-hati. Kadang nggak bisa tidur, aku juga bingung harus cerita ke siapa. Kalau kamu merasa tidak aman atau takut lagi, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, pergi ke tempat yang aman. Jauhi orang yang membuat kamu tidak nyaman. Lalu cari orang dewasa yang kamu percaya, seperti ayah, ibu, guru, atau keluarga terdekat. Lalu ceritakan apa yang terjadi, kamu tidak akan dimarahi. Lalu kalau dalam bahaya, minta tolong orang dewasa untuk menghubungi layanan darurat atau perlindungan anak. Kalau aku takut malam-malam, aku bisa panggil ibu ya dok? Tentu adik, ibu, ayah, atau orang dewasa yang kamu percaya boleh kamu panggil kapanpun kamu butuh. Kamu tidak sendirian, ada banyak orang yang bisa dan mau membantu kamu, seperti orang tua atau keluarga yang kamu percaya, guru atau staf sekolah, dokter dan perawat di sini, lalu Dinas Perlindungan Anak dan Layanan Darurat atau SAPA 129. Jadi aku bisa minta bantuan kapan saja ya dok? Iya nak, kamu boleh minta bantuan kapanpun kamu merasa takut. Kamu selalu berhak dilindungi. Sekarang kamu aman di sini bersama dokter. Dokter dan semua orang yang membantu kamu hanya ingin memastikan kamu sehat, nyaman, dan terlindungi. Kamu sudah sangat kuat sampai bisa datang ke sini. Dokter ada untuk mendukungmu dan kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian. Terima kasih dok, aku merasa sedikit lebih tenang. Bagus sekali, kamu boleh cerita kapanpun kamu siap. Dokter akan selalu mendengarkan. Sekarang kamu akan lanjut ke perawat konseling ya. Ini dokter ada leaflet nih buat kamu pelajari dan baca sama ibu kamu ya. Baik dok, terima kasih ya atas konselingnya hari ini. Ibu, baik sekarang kami akan membantu menjelaskan beberapa hal penting yang perlu Ibu ketahui. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman agar Ibu bisa mendampingi anak dengan tenang dan tepat. Apakah Ibu sudah siap? Ya Ibu, saya siap untuk mendengarkan. Baik Ibu, ini ada leaflet, silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Sebelumnya kami ingin menjelaskan secara singkat definisinya ya Bu. Kekerasan seksual pada anak adalah setiap perlakuan yang menjadikan anak sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual, baik oleh orang dewasa maupun anak yang lebih tua. Hal ini juga termasuk tindakan yang merugikan kesehatan fisik, psikis, dan perkembangan anak. WHO juga menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari tindakan yang dapat menyebabkan gangguan fisik, emosional, tindakan seksual yang menyimpang, lalu gangguan perkembangan anak. Jadi dampaknya bisa sangat luas. Jika terjadi sesuatu seperti ini, langkah yang paling penting adalah untuk yang pertama, segera minta pertolongan, baik kepada keluarga, sekolah, atau pihak medis. Untuk yang kedua, pastikan anak berada di tempat aman. Dan yang ketiga, jangan menekan anak untuk bercerita. Biarkan ia berbicara sesuai kenyamanan.
Yang keempat, simpan bukti secara aman tanpa perlu memperlihatkan atau membahasnya pada anak. Untuk yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan dan menghadiri konseling seperti yang sedang Ibu lakukan sekarang. Anak yang mengalami kejadian seperti ini biasanya menunjukkan beberapa tanda, Bu. Misalnya ketakutan berlebihan, mudah panik atau gelisah, lalu perubahan perilaku seperti menarik diri, murung, atau sulit berinteraksi. Lalu keluhan fisik seperti sakit perut atau sakit kepala tanpa sebab. Gangguan tidur, mimpi buruk, atau sulit makan. Ada beberapa anak muncul perilaku atau pengetahuan yang tidak sesuai usia. Pada remaja, dampaknya bisa juga lebih kompleks seperti melukai diri sendiri, menjauh dari keluarga, penggunaan zat berbahaya, atau kesulitan membangun kepercayaan dengan orang lain. Dalam pencegahan, komunikasi dengan anak sangat penting, Bu. Beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pertama, mendidik anak tentang pencegahan kekerasan seksual sesuai usia mereka. Kedua, membangun komunikasi terbuka di mana anak merasa aman bercerita. Lalu yang terakhir, mungkin bisa membiasakan anak menjaga tubuhnya, termasuk tidak membuka aurat di tempat umum, ya Ibu. Orang tua juga dapat mengajarkan batasan tubuh, siapa yang boleh menyentuh, dan bagaimana meminta bantuan jika merasa tidak aman. Untuk anak, pendampingan psikologis sangat diperlukan. Psikolog akan membantu agar trauma tidak menetap hingga dewasa. Kami juga akan membantu merujuk ke lembaga pendampingan, pekerja sosial, dan layanan perlindungan anak jika diperlukan. Yang penting, Ibu tidak sendiri dalam situasi ini. Apakah ada hal yang membuat Ibu bingung atau ingin ditanyakan? Saya takut anak saya semakin tertutup, Bu. Itu wajar, Bu. Yang penting Ibu tetap memberikan rasa aman dan tidak memaksa anak bercerita. Pelan-pelan anak akan mulai merasa nyaman. Terima kasih Sus atas edukasinya. Saya akan menerapkannya agar kondisi anak saya membaik. Terima kasih Ibu sudah bekerja sama. Kami akan terus mendampingi prosesnya. Bila ada perubahan perilaku atau Ibu merasa kesulitan, silahkan untuk berkonsultasi kembali. Audi, sekarang gimana keadaan kamu? Sudah, aku sudah mulai merasa baikan dan tidak merasa takut lagi. Iya, kamu jangan merasa bersalah lagi ya. Aku tahu kok kamu nggak salah. Aku selalu ada kalau kamu butuh. Makasih ya, kamu udah support aku. Seneng banget punya teman kayak kamu. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.